Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bitadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batil wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal juruf. Amma ba'd. Yang mulia para hadirin dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi SAW, yang mulia para tuan-tuan guru, alim ulama, tutuhan-tutuhan masyarakat, hadirin hadirat yang Allah hormati, yang Allah muliakan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang dari tempat ini melainkan keadaan dosa-dosa kita diampuni Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan tentunya dengan berkah baginda Nabi SAW, pada hari ini kita ditakdirkan berkumpul ada di tempat yang mulia untuk merayakan maulidnya seseorang yang sangat mulia. Abil warum la aklala syurba wa la nawmalahu. Malaikat itu kada bisa agar, kada bisa umat, kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa goreng. Sedangkan kita bisa agar, bisa umat, bisa makan, bisa minum, bisa goreng, bisa kawin. Namun seandainya malaikat, Rasulullah itu malaikat, kayak apa kita menutik? Jamnya Nabi menghanap goreng kayak ini caranya. Tapi Nabinya kada goreng. Lalu modelnya bahasa dakwah Nabi itu sulit diterima oleh orang banyak karena hanya pandir, prakteknya ada. Nah, supaya bahasa dakwah Nabi itu berkesan, kada hanya teori, Nabi langsung memberikan praktek. Lalu berkesan dakwah Nabi. Nah, itulah diantara alasan Allah kenapa memilih Nabi kita dari jenis manusia, supaya kurang nyaman mengumpati sini. Semuanya nyaman mengumpati sini. Nah, kecuali cuman ada pengecualian. Walaupun beliau itu manusia, tapi kada sama seperti manusia. Kalau kita manusia normal, lahir, keluarnya di tempat najis. Sedangkan Rasulullah ada. Kalau kita nang awam nang umum ini, di mana masuknya banyu di situ keluarnya. Ini kita nang orang biasa ya. Pokoknya di mana banyu itu masuk, itu keluarnya ya. Tapi Rasulullah ada. Rasulullah itu keluarnya ke atas daripada ari-ari, ke bawah daripada pusat. Ya, gurunya jangan dipikirkan. Mau dipikirkan. Intinya Nabi keluarnya lain pada seorang. Beliau tidak keluar dari jalan najis, dan Nabi keluar tidak membawa najis. Beda lawan kita. Kita keluar bersimbah darah. Habis awak kita nih macam-macam nama ini. Kalau Rasulullah wulida maktunan, makhulan, maktu asurrah. Dilahirkan sudah dikritan, sudah disunat, dilahirkan sudah diberikan celak mata, dilahirkan sudah berpotong tangkai pusatnya, bersih dengan Nabi. Kita keluar berbuya macam tangkai pusat. Jika bidan dan anak pel ini kira panjang dijual. Itu kita, tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Masya Allah beliau. Artinya dijelas Nabi ini memang manusia, tapi kada sama lawan manusia
Muhammad itu manusia, tapi tidak sama seperti manusia. Ibaratnya batu, Nabi Muhammad batu yakut, manusia lain batu kerikil. Yakut itu sebiji larang harganya, diulang-ulang cincin, dijadikan perhiasan, disimpan di tempat yang bagus, diapiki benar andakatnya. Karena harganya mahal, sebijinya batu kerikil itu kan mudah diganti box sih, mahal ya. Harga mau harga satrak itu pun harganya kata kawannya harga batu yakut satrak harganya itu pun membatrak fungsinya dasar manusia dilicak. Dan orang mau perhiasan batu kerikil ada. Nah inilah contoh perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad. Jauh bedanya masyarakat muslim. Keringatan awak kita ini keluar keringat, Nabi Muhammad pun bisa keluar keringat. Artinya sama lawan kita, tapi ada beda. Bau paluhnya kita ada jelas, sedangkan bau paluhnya Rasulullah jelas, bau harum yang luar biasa. Bahkan minyak wangi yang paling wangi ada di dunia, bahkan di alam semesta ini kalah dengan bau harum keringatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beda lah. Ada di dalam riwayat Sayyidah Ummi Hani. Ummi Hani itu sepupuannya Rasulullah, termasuk sepupuannya Rasulullah. Ummi Hani ini rancak Omar Sidin diguringi oleh Nabi bila siang-siang kailulah mendekati waktu zuhur. Nabi itu biasanya guring mendekati waktu zuhur, kailulah itu namanya. Kalau kita para zuhur guring bangunnya para asar. Kalau Rasulullah kan ada guring setengah di 5 menit, 10 menit atau beberapa menit sebelum zuhur. Pas zuhur bangun. Rancak Rasulullah itu guringnya di rumah Ummi Hani. Dan dalam sejarah rumah Ummi Hani ini termasuk rumah yang sangat luar biasa. Bahkan riwayat Isra Mi'raj pun ada dua. Ada riwayatnya malaikat Jibril menjemput Rasulullah ada di Hijr Ismail. Ada riwayatnya malaikat Jibril menjemput Rasulullah di rumah Ummi Hani. Artinya di rumah luar biasa. Ketika Ummi Hani itu menyaksikan Rasulullah guring di rumah Sidin, ngarannya hari siang di Arab panas. Sini dingin panas. Kurang lagi kipas angin. Kalau panas saya daripada kipas angin. Kalau panitia nambah lagi kipas angin. Litihannya dari 2 biji kipas angin ya. Kita tambahi gitu supaya jemaah ada kepanasan. Panas di Arab kok, di luar panasnya. Maka Nabi ini guring sepaloh. Titikan paluh Rasulullah. Ummi Hani ini sudah tahu paluh Nabi ini bau harum. Tanah Sidin pakai wadah. Diambilkan wadah di tanahnya. Kumpulkan Sidin lalu dibuat dalam wadah di dalam botol. Maka kata Ummi Hani kami sekeluarga, aku di sini, lakiku, anak-anakku, semuaan tidak pernah membeli minyak harum. Kami memakai minyak harum dari keringatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah manusia sama kita, tapi paluh bau harum. Jadi kita paluh la ilaha illallah. Macam bau. Mungkin biar udah berjamur di matahari itu ya Allah, bau tak jelas. Kalau bau tager awak. Nanti lah tager. Tager itu anu karak wasi itu nah, baunya. Awak kita ada nembok yang berjarang lah, ada nembok itik lah, ada nembok karak masak lah, macam bau, ada jelas tuh awak kita nih. Nah sama aja dengan manusia, tapi beda dengan kelasnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu sadar-sadar harum. Nabi selalu menjaga kebersihan, menjaga kerapian, menjaga bau tubuh beliau supaya tetap tampil harum di hadapan umat. Mandi Rasulullah, babarasi Nabi kita, minyak harum pun kadang pernah tertinggal. Padahal awak Nabi sudah harum. Harum kan? Tangan Rasulullah aja bau harum harus biar. Nabi itu makan apa kan? Kada dibarasi sini, tetap tangan Nabi itu bau harum. Saking harumnya tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakaful Mustafa kalmardi Nabi. Wa itu
massat ayadi Wakaful Mustafa kalwardinadi. Telapak tangan Nabi Muhammad seperti bau yang paling harum. Itruha yabqa idza massat ayadi. Baunya barikit apabila berjumpa dengan tangan siapapun. Orang lain bersalaman dengan Nabi, tangan orang lain tampak harum. Akan-akan dijumpai Nabi di kepala, kepalanya akan-akan mau harum. Rasulullah itu ketujuh bila akan-akan main mondar-mandir di hadapan Nabi itu dijumpai Nabi kepalanya. Karena balik ke rumah, mama abahnya pasti tahu bahwa anak ini datang di wadah Nabi. Kenapa maka tahu? Karena kepalanya bau harum, ciri khas baunya Nabi Muhammad SAW. Nah itu anak-anak bahari. Jadi Nabi itu ketujuh lawan kekanakan. Ketujuh banget Nabi lawan kekanakan. Kadang bisa Nabi kasar lawan kekanakan. Nabi itu sayang lawan kekanakan. Kadang Nabi bergayaan lawan kekanakan. Nah itu tuh kita harus gitu juga tuh. Lawan kekanakan tuh dikasih sayangi. Ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Orang jadi gubernur, dipilih Sayyidina Umar jadi gubernur. Nah presidennya Sayyidina Umar, lalu Sayyidina menunjuk si Fulan itu jadi gubernur. Si Fulan menjadi gubernur ini bisi cucu 10. Jadi melihat Sayyidina Umar mencium cucu Sidin. Sayyidina Umar bisi anak, lalu bisi cucu. Orang anak halus diciumi oleh Sayyidina Umar. Jadi gubernur tadi komen, wahai Khalifah, biar rancaklah menciumi cucu biar. Ini Sidin, aku lawan cucuku mencium terus. Aku sayang baloninya. Wah, ulun wahai Khalifah 10 bisi cucu saya ikut suruh mencium. Damar itu Sayyidina Umar langsung berdiri. Mulai hari ini Ikamku pecat jadi gubernur. Langsung dipecat Sidin. Jadi gubernur langsung dipecat gara-gara kada sayang lawan kekanakan. Nah itu kan hari menurut ini kada anak itu pak peraturannya. Adalah kira orang jadi kada bisa cium cucu, diambil jadi bupati. Lain zamannya lain. Nah sayang kita orang kekanakan. Namun ada baik kekanakan atau masjid nih. Begaya di masjid, pian jangan sarik. Karena kanak bergaya di masjid itu laksana malaikat-malaikat kecil yang sedang bermain. Dan ketika pian menyaksikan kanak bergaya di masjid, pian pun hendak menegur bukan dengan cara menegur seperti orang tua. Menegur kanak caranya belain lawan menegur orang tua. Kalau pian salah tegur, bisa jadi kekanakan itu trauma berkepanjangan. Akhirnya pian matian masjid kosongan. Gara-gara salah tegur. 20 kakanaknya di masjid misalnya. Begayaan ini kipas nang baling-baling kayak ini kalau ketemu yang kubiah. Enak kipai kubiah kami juga. Kami bahari ya kayak itu. Menjadi imam bahari Marina, bahari tidak kai menjadi imam. Kok biar kan itu bayar udah tetap naikkan bila orang kamar ya naikkan. Bila kai sudah malam dolim takut biar tinggal. Tipai sana ambil pulang, tipai pulang, tipai ke anak di muka langsung turunan. Aku tahu aja anaknya kopiah otoh ini aja. Apa ada lagi gaya gitu Tapi anak menegurnya bijaksana. Cara menegurnya kada pernah dengan cara kasar. Menegur kami bahari dengan cara yang lemah lembut sampai kami itu diiming-imingi supaya jangan bulik maghrib sampai isya jangan bulik. Tangahan antara maghrib lawan isya anak itu kisah biasanya ada kisah lucu, kisah Abu Nawas dikisahkan lawan kami, kisah sejarahnya bahari kenapa hidup babi itu maka kesek. Itu ada sejarahnya. Hidup babi itu maka kesek ke atas itu toh andalannya ke atas hidup babi. Sejarahnya bahari dia waktu sidang rapat paripurna kebinatangan. Sidang yang dipimpin oleh ketua sidang namanya Kancil Pilanduk jadi hakimnya. Baik itu binatang-binatang lain semuanya kumpul berataan, termasuk ada anjing, babi dan lain-lain. Sekalinya di tengah-tengah sidang ada si bersuara, si anjing bersuara. Jadi jar anjing, ala tajal.
mati nggak beda. Siapa jurang mengkawal memahami bahasa anjing? Aku paham aja kancil. Bahasa anjing itu artinya butuh kuyuk dan jalan. Mendengar makanya kayak itu babi tertawa, Bob ya babi. Bob jangan sebabi kan babi itu tertawa Bob ya. Kuyuk kasinggung anjing gara-gara ditawakan babi. Disasah oleh anjing. Terus babi buka bahari mancung di hidup babi tak. Tapi dia bisa sasah pas tahanggok kayunya katanya bandir pusing. Kayu bandir ke atas pedulin. Bandir pusing takut langsung hidungnya lipat ke atas. Kisah bahari itu kisah tinggal. Jadi pada zaman dahulu ada seekor anjing dengan seekor babi. Lalu mereka tiga terus anjing mengejar babi. Pada zaman dahulu Nah, itu bahari kisah itu zaman anak bahari melajari kami supaya kami mau berjamaah dari maghrib sampai isya ada kulik diusahakan sedikit kisah dan lain-lain. Karena kami masih kadang-kadang mendibuai amalan, rasa-rasanya dulu karena mendibuai amalan. Ayo anak kita baca Yasin, Waqiah, Tabarak, Fatih, Haddad mungkin dulu ya. Karena ini kan anak, lain orang tua. Nah tapi kalau kita hendak amalan sedikit-sedikit, lalu kena tuntung amalan lah kita berkisahan, nah itu tujuh ya. Yaitu bahari memarina kami. Nah jadi tuha di masjid namun ada kakak-kakak berjamaah, tapi ia bergaya pian hendak menagur dengan cara yang lemah lembut. Kayak apa menagur ini guru supaya kakak-kakak tetap bergaya. Nah pian bergema saja, kakak-kakak siapa malam ini sembahyang maghrib kau akan bergaya. Tuntung sembahyang maghrib pintol 5.000 sorak. Insyaallah bergaya ya. Imam baca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bergaya tapi bergemat. Bergaya di belakang. Kisah-kisahkan. Kisah jangan bergaya. Enak ada makan itu. Itu ya teman-teman anak itu. Jangan sampai menakur ke anak kayak menakur orang tua. Oh, tuntung berdiri, tuntung sembahyang berdiri langsung. Siapa bergaya tadi? Udah tahu ya, pasti kagak apa ya. Udah tahu. Pasti ya kayak itu. Siapa yang begitu tadi? Esok bilang kata aku begitu kampari saya kau salah. Usia ada nama anggap trauma anak tadi. Mulai hari itu sampai Tuhan hari bisa masih kita ini. Gara-gara apa? Enam Tuhan salah tagur. Makanya kalau pian hendak masjid pian itu makmur. Masjid yang ini rame berjamaahan, caranya kakak-kakak itu digapleng dari sekarang. Inya ke masjid silakan, inya bergaya tapi kita arahkan, jangan sampai bergayanya yang over. Kita arahkan dan kita menegurnya jangan sampai kayak menegur orang tua. Ya Allah rame masjidnya, tinggal kawan malaikat. Bila orang dolin ranah itu namanya nasib ya kau mau menjadi kawan kayak ini. Kaum bisa juga sarik kau lah, karena kawan lebih sedikit. Mau kaum rajin jam 4 Pak Ayat putarnya mau Ammar Pak Haji. Ini ada putarnya Rita Sugiarto. Mau kaum putar kaum Rita Sugiarto kan. Cukup saja 2 kursi, jangan tambah kursi lagi di dalam rumahmu ini. Satu kali kau salah melangkah. Kaum mutar kaum lalu itu geger orang sekampungan berjurut kalau ke masjid banyak sampai ke masjid kaum berjurang gila ke kaum bungol ke kaum jurang wayang ini stop ya kaum jangan bacakan aku bungol ada tabalik lah ya kaum apa maka tabalik pian bungol kaum di masjid diputar lagu dangdut enak boleh ya kaum bacakan aku bungol ada bukan pian kan bungol. Nah, rajin-rajin aja kaum aku azan sing nyaringan kada denah aku datangnya. Sudah diputarkan Rita Sugiarto bujurut datang masjid. Jadi nang bungol aku kapian baca kaum. Iya kaum lah sadar kami kaum aja. Kami nang bungol apa? Nah, mau merasa aku mau aja kaum jangan datang aku bungol. Yang penting jamaahnya banyak padahal kita belum diputar ulang. Mau
aja kau mampu mual begitu. Tapi di sini kada lelah. Di sini subuh banyak aja lelah orang. Bilanya mau kau main kedua ketiga putar lagu dangdut bila marah situ. Tapi itu orang kampung kami tahu dong putar lagu dangdut tetap kami gitu putar. Tujuh kami sampai di kampung mual. Ya Allah kasihan kaum biar halulong di mek. Salatu khairum minan naum ya kaum. Uyo halulong. Apa gunanya? Jadi kaum mek corong senyaringan. Dedet kemana lagi? Kasihan. Dah kembalikan ke kisah Rasulullah. Jauh jawabnya. Jadi Nabi itu kan tujuh menjapai kepala kanan. Tapi yang dijapai ini bila ilah dijapai Nabi pasti bau harum kepala kanan itu. Inilah istimewanya badan Nabi kita Muhammad SAW. Memang Nabi itu manusia, tapi kada sama seperti manusia. Kan harum awak Nabi tetap baunya harum. Harum awak Nabi tetap baunya harum. Ada 5 benda yang Nabi itu kemana-mana kada bisa tertinggal. 5 benda itu selalu dibawa Nabi. 1. Mir'ah, cermin. Mir'atun artinya cermin. Kalau mar'atun artinya wanita. Tulisannya sama dalam bahasa Arab. Arab kundul itu tinggal kita melihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Apakah ini dibaca mar'ah atau dibaca mir'ah? Kalau dibaca mir'ah berarti cermin artinya. Kalau dibaca mar'ah berarti wanita. Kenapa kata-kata wanita disamakan dengan cermin? Karena wanita itu ada kemiripan dengan cermin. Cermin itu bila sekali baca ngalih disambukakan. Ya itulah hati para wanita. Kalau hatinya sudah mulai tersakiti, sulit membuat ia yakin kembali. Aja aneh. Itulah hati wanita ya. Kalau mulai pian hatinya tersakiti, sulit untuk mendapatkan kepercayaannya lagi. Maka dari itu wahai para lelaki, janganlah engkau menyakiti hati para wanita. Karena wanita itu bagikan cermin. Sekali dia pecah, sulit untuk dikembalikan lagi. Sekali wanita sakit hati, sulit untuk ia memaafkan dan melupakannya. Dia akan berkepanjangan sakit hati. Itulah wanita. Ada pilihan itu bila sudah urusan yang menyentuh dengan hatinya itu ada kata ampun biasanya. Kalau sudah menyentuh masalah hati dan percintaan, biasanya pilihan ada kata ampun. Makanya pilihan itu kalau mau dimaju, itu mau. Di poligami itu mau. Itu mau ya, tapi jangan marah sorangan. Tapi dia itu sifatnya. Itu mau poligami. Padahal dibagi itu apa ya? Jadi sabul gitu. Aturannya itu memang kayak itu, barangnya jaga putih hilang. Aneh juga kan, muha kita jamur di panas, ada juga sahiran itu. Ada yang itu bokohok di dalam, berdinding, berapa lapis dinding, tapi hirang pada muha. Aneh juga ya, apa lah kayak itu lah. Tapi jangan dilihat itu adalah penting gurunya. Hirang apakah yang penting rasanya? Mau juga kan? Bilang. Lihat lagi. Nah, mir'ah. Kemana-mana Nabi membawa cermin. Yang kedua, Nabi itu membawa sisir, suroi. Nah, bahasa kita suroi. Nah, itu orang Tohabari zaman Salawar. Itu bila ada dompet, ada suroi kita jadi. Orang bahari kita bila turun masuk film, ini bisa keluar. Jambulnya dua aja, bisa kapal bisa kayak Jokowi lah. Jokowi udah datang kan? Gigir keluhan polisi kapal perang presiden ada datang, nggak hapus ya. Lewat itu lalu ada lewat sini presiden lah. Sama Linda lah, sama
paling berat sih. Adanya mau orang dari sini ke kami. Jadi nasi. Aku ya. Pencitraan satu mat bersama Presiden Republik Indonesia. Keren juga ya, anak Facebook ya. Ya Rabbal. Nabi membawa suroi. Yang ketiga, kemana-mana Nabi bawa celak mata. Padahal mata Nabi itu galak sudah. Nah putihnya putih benar, akhirnya hilang benar, bersih, mencarumong mata Nabi. Tapi Nabi tetap bercelak mata. Yang keempat, Nabi kita kemana-mana bawa minyak harum. Padahal awal Nabi sudah harum, tapi tetap Nabi berminyak harum. Nah makanya minyak harum jangan bisa kemana-mana, biar jangan bisa ulun kita kemana-mana bawa minyak harum. Asal baju kantong aja. Nah bawa minyak harum kayak. Tuan, sebetulnya aja. Tapi menurut dilarang pak. Nama samilinya harga 400.000. Jadi larang harganya. Kalau di Mekah ini namanya Amirul Arab. Amirul Arab sebetulnya itu 1 juta. Sebetulnya itu 1 juta harganya. Ya pun duit banyak larang juga namanya haram toh. Nak larang kan, mau duit sedikit, nak murah kan mereka johor kah, mereka asar kah, kalau mereka subuh harus. Namanya kita berduit kerahatan banyak, duit kita tukar mata larang mizir kah, makalah Andalusia kah. Misalnya Output, Amirul Laut, Amirul Arab dan lain-lain. Alarang atau yang gaharu. Yang gaharu itu bagus benar, gaharu sulingan, gaharu asli. Ada yang pahit baunya atau nanti dicampuri supaya manis. Kayak kalau sedap itu biasanya yang manis, gaharu ini yang manis itu. Atau bisa sebotol yang 6 mili, kadang-kadang harganya 700.000, 800.000. Mahal harganya. Namun duit banyak loh karena larangnya haram. Apalagi kita nih tangan kita diciumi orang, jangan kada minyak harum. Jangan kada minyak harum ya, karena mun tangan kita kada harum berarti kita menyakiti penciuman umat Nabi Muhammad. Maka dari itu kita sadar diri, kita jadi habaib, kita jadi tuan guru, kita jadi orang yang dimuliakan misalnya, maka tangan kita ini harus harum. Sekira-kira kita ini bila dicium orang itu mencium bahagia karena mencium bau harum. Jangan sampai waktu orang mencium baunya macam-macam. Bukan pakai wakareng, bukan pakai kalau bicara, dia minyak harum ada. Dia mencium dari malas. Lah dia tangan dulu bau wakareng. Mana itu? Nang bersalaman pulang dijaga atau jangan mentah-mentah awak bingus langsung bersalaman dengan dulu. Misalkan sidin balik pak hingus di sini. Untungnya nang berhingus itu pertama mencium. Akhirnya yang kedua memberi sendirian. Bersih tengah tuan dulu. Artinya dari umat kembali kepada umat. Permulaan berhingus, jangan berhingusan itu disapu dulu. Jangan cium, itu mencium tangan sidin. Mencium tangan guru tuh ke hidung. Jangan sampai anak-anak kita dilajari ini biasa kanak-kanak ini gurunya tipik meniru artis. Bila kesalaman kemana? Ke pipi tak? Bila kesalaman ke pipi itu tipik melajari. Bukan kesalaman itu ke hidung. Mencium aroma nah ada di tangan orang yang kita salami. Kayak itu kalau di tangan mama abah kita, guru kita, kayak itu dihiut gitu nah. Mbak ya itu tadi jangan bingus bisa tangan sendiri. Nah ini Rasulullah pakai minyak harum. Kemana-mana bawa minyak harum Rasulullah. Lalu yang terakhir Nabi kemana-mana bawa siwak. Dasar sih memberasihi gigi. Jadi bersiwak nanti kita kemana-mana bawa siwak. Yang dipilih Nabi kayunya namanya al-arab, kayu Arab. Di Mekah, di Madinah, di Arab banyak yang menjual siwak, kayu siwak. Sampai hari ini dimuliakan orang lah kayu siwaknya. Nah ini jabandanya dimuliakan orang, dicari-cari orang berharga.
Ini 15.000 biasa orang penjual. Ada 10, ada 15, tergantung kualitas. Ya lah, nah siwak menukar, siwak ini menukar. Ini jadi mulia lah gara-gara Rasulullah memilihinya. Lalu mulia ini. Jika Nabi memilih kayu galam, apa memilih galam saya? Nah, Nabi kan memilih galam, Pak. Nabi memilih kayu Arab. Ini yang dijadikan siwak karena kayu ini memiliki getah. Bila hanya dibuka dan masih basah kan ada getah. Lalu getahnya itu berfungsi menguatkan gigi, menyehatkan gigi. Makanya gigi Rasulullah itu ada suara patah, ada suara rusak. Nabi pakai ini. Ini pemakaiannya ada sebagian 3 hari ganti, ada yang seminggu ganti, paling lama sebulan buang ganti. Ini mulai datang haji sampai 10 tahun berjalan atas minggu sama perjuangan. Siapa malah jadi banyak yang sikit pulang. Berjalan di tasbih, seekor datang gusur, ya Allah ya Rabbi. Makin tak ada. Siwak ada boleh berhauk-hauk dan kurang boleh. Ya ada pengecualian, mengambil berkat itu ada bakas orang soleh, bakas tuan guru, bakas habaib itu ada bapak itu ambil berkat. Sama apa dijabat? Saya kong awam, saya kong jabat, makanya nanti ambil berkatnya. Tunggu busilan lah. Bagian tak ada. Nah, nukar siwak lah. Halus je barangnya cuma rancang tinggal takon lihat ada lembu rokok pasti ada di kantong. Tapi takon lihat ada lembu siwak jadi ini sunnah yang rancang tinggal. Padahal ini sunnah Nabi SAW. Habib Umar mengatakan senjata kita di akhir zaman itu ada 2, satu siwak, yang kedua lidah, selendang dan siwak. Ini senjata kita. Siwak senjata karena ini ditakuti oleh syaitan. Syaitan gak ada siwak. Luar jangan naik. Makanya kita ini selalu dilupakan supaya kita bersiwak. Nah, makanya betul-betul kita malah masyarakat kita tukar ini lelaki dan bini kan. Tukar siwak dengan modal. Rasulullah Rasulullah himbau melihat umat ini. Himbau Nabi kita bahagia melihat umat ketiga memakai siwak. Nah, gitu. Jadi 5 benda ini kemana-mana selalu dibawa oleh Nabi SAW. Biar sini lah mau sampaikan. Batis ulur nih kalau diutan benar. Ini alamat bila batis ulur kalau diutan berarti 50 menit sudah pasti. Dia bilang mulai 50 menit batisnya jod sejam itu lebih lagi kayak itu. Jadi sudah mulai ya jam 10 lewat parak sejam. Kalau minta rela ulur lah, mana ada kawan dipahami ambil aja. Mana kalau paham kan seorang. Mungkin sih deh, kalau sampaikan mudahan kalau dipahami gitu ya. Terakhir sebelum menutup ceramah di depan sana ada kalender. Kami bawa kalender cetakan majelis kami. Ini kan sudah akhir tahun deh. Makanya ada kalender 2024. Ada Dzulhijjah hingga mobil itu digunakan duitnya jasa operasional majelis kami yang ada di sana. Jadi kami sambilan mencari dana, tapi dengan cara seperti itu. Dengan cara kami tidak minta, tapi kami jualan. Jadi duitnya kami gunakan untuk operasional. Di situ juga mungkin ada siwak atau ada yang lain. Serah kalau ingin memiliki bisa bertukar di situ. Dan sinilah mau sampaikan belum kita rela, namun ada salah, ada hilaf. Mudah-mudahan kedatangan panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul kedatangan hajat, yang mana tahu tahu mudahan lakas lunas, yang mana belum kawin mudahan lakas kawin, yang mana belum beranak mudahan lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudahan anaknya keturunannya kedatangan solehin solehat. Mudah-mudahan kita kedatangan selamat dunia sampai akhirat. Untuk kita beriman meninggal pun membawa